Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'agim pernah berkata, karunia termahal adalah ketika Allah menurunkan ketenangan ataupun sakinah di hati. Apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkannya. Oleh karenanya, saya Cika Lestari, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, akan membahas dari mana itu ketenangan, di mana tempatnya ketenangan, seputar jiwa, hati, dan lain-lain yang akan dibungkus dalam ruang lingkup psikoterapi Islam. Nah, jadi sebelum membahas apa sih ruang lingkup psikoterapi Islam itu, apa saja yang dibahas dalam psikoterapi Islam, mari kita pahami bersama apa itu psikoterapi Islam. Nah, berdasarkan makna katanya, psikoterapi yakni psiko yang artinya psikis ataupun jiwa. Nah, kemudian terapi adalah jenis pengobatan. Nah, jadi jika digabungkan, psikoterapi Islam adalah pengobatan dengan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan jiwa, pikiran, perasaan, dan perilaku manusia dengan berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti dalam firman Allah Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran-pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk bagi serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi demikian pengertian dari psikoterapi Islam, ya. Bahkan Al-Quran sendiri yang menjadi penyembuhnya gitu kan, karena di sini dikatakan oleh Allah, berdasarkan firman Allah tersebut, bagi orang yang beriman. Kenapa di sini harus beriman gitu ya? Karena sebagus apapun metodenya, ketika seorang klien ataupun pasien mencoba untuk sembuh tetapi tidak mengimani, tidak mempercayai metode itu, maka penyembuhan yang dilakukan itu bisa jadi sia-sia ataupun sangat sulit untuk menemukan keberhasilannya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita masuk kepada ruang lingkup psikoterapi Islam. Yang pertama yaitu mental. Nah, jelas ya, kita membahas tentang kejiwaan, otomatis kita membahas tentang mental. Jadi mental itu sesuatu yang berhubungan dengan watak manusia dan berhubungan dengan akal, berhubungan dengan pikiran dan ingatan manusia. Nah, jadi gimana kita mengetahui kondisi mental kita gitu? Di mana sih mental kita itu berada kayak gitu? Mental kita itu berada bersama dengan otak di kepala kita gitu ya, di kepala manusia. Nah, jadi kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya. Kemudian dari kondisi tersebut, individu tersebut mampu nih untuk menyadari potensinya, kemudian memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam kehidupan, mengambil keputusan dan lain sebagainya gitu kan, dan memberikan kontribusi ataupun bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi kita bisa mengecek sejauh mana sih kondisi kesehatan mental kita gitu. Udah kita tahu nggak sih apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan? Itu adalah fungsi daripada mental seseorang gitu, mentalnya yang ada pada diri manusia. Itu ruang lingkup yang pertama, mental. Kemudian yang kedua yaitu adalah akal. Nah, oh ya, sebelumnya dalam mental itu juga berfungsi untuk memusatkan konsentrasi gitu kan. Nah, jadi ketika orang yang mentalnya sehat gitu, dia lebih mudah untuk konsentrasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemudian apakah orang ini tuh malas, kemudian mudah lupa, itu juga kaitannya berada di mental gitu ya. Nah, kita lanjut ya, yang kedua yaitu akal. Nah, akal itu juga letaknya di otak. Otak manusia yang kita tahu ya, ada di kepala gitu kan, adalah suatu peralatan rohaniyah manusia yang berfungsi untuk membedakan. Nah, jadi di sini nih akal ini membedakan yang antara yang benar dan yang salah, kemudian serta menganalisis kemampuannya gitu kan. Yang tadi karena mental kita tuh fungsinya untuk menyadari gitu potensi diri. Nah, maka akal inilah yang akan menganalisis bagaimana potensi yang ada pada diri manusia itu gitu. Nah, kemudian serta menganalisis kemampuannya, dan akal ini sangat berpengaruh ya, sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan seseorang gitu. Kalau hanya berbicara tentang otak, hewan pun punya gitu otak ya,
Tapi yang membedakan antara hewan dan manusia itu adalah Allah menganugerahkan akal kepada manusia, sehingga akal ini pun memiliki kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi, yakni ilmu pengetahuan, luasnya pengalaman gitu. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan akal gitu ya? Kita dengan cara belajar, minimal kita membaca, karena luasnya pengalaman seseorang, luas atau tidaknya gitu pengalaman seseorang serta bagaimana pengetahuan seseorang tersebut akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut mengambil keputusan, bagaimana orang tersebut mengetahui benar atau salah gitu, sehingga akalnya dapat difungsikan dengan baik gitu ya. Karena kan ada juga nih orang yang sudah akil balik gitu, udah berakal tetapi masih belum mampu gitu memutuskan dengan baik, ataupun masih melakukan hal-hal yang memang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ini kemungkinan besar gitu terjadi karena akalnya itu tidak diberi nutrisi gitu, tidak membaca buku misalnya, tidak ada pengetahuan ataupun tidak memiliki pengalaman-pengalaman dalam sebuah permasalahan atau dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ruang lingkup yang ketiga dalam psikoterapi ini membahas terkait jiwa. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, jadi setelah tadi yang pertama itu mental, kemudian akal ya yang ada di dalam otak manusia. Nah, jiwa itu letaknya ada di dalam hati ada di dalam dekat dada manusia gitu. Jiwa itu sering diartikan sebagai ruhiyah gitu kan. Ini kan kita ini hanya ini fisik saja gitu ya. Kemudian yang menghidupkan kita, yang bagaimana bergerak itu kan berdasar ada itu karena jiwa kita gitu kan, karena kerja otak, kemudian karena adanya jiwa, komponen-komponen ataupun struktur yang ada di dalam diri manusia gitu. Nah, jadi jiwa ini sering juga dikaitkan dengan ruhiyahnya manusia. Dan ruhiyahnya manusia itu terbagi menjadi dua. Itu ada hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu baik dan buruk kayak gitu. Nah, tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya fitrahnya manusia itu kembali kepada Allah gitu ya. Sehingga kembali kepada yang menciptakan gitu. Nah, perlu diketahui dari sini apa sih kebutuhan jiwa itu gitu ya. Nah, jadi agar manusia itu dapat menjalankan fungsi kehidupannya dengan baik, maka kebutuhan jiwanya harus dipenuhi. Perlu kita ketahui yang pertama, kasih sayang. Nah, jadi seseorang dalam psikologi perkembangannya akan tumbuh dengan baik jika dia dicintai, kasih sayangnya cukup seperti itu. Nah, kemudian penghargaan gitu, diakui gitu kan. Seorang juga butuh nih diakui, dimengerti gitu kan. Nah, kemudian keamanan. Nah, orang ini merasa aman gitu, dia merasa dilindungi, dia tinggal di sebuah tempat tinggal yang aman gitu. Itu juga merupakan kebutuhan dari jiwa manusia gitu. Nah, kemudian kebebasan, kemerdekaan gitu. Seseorang tuh bebas untuk menjalankan apa-apa yang menjadi keinginannya, tetapi dalam tanda kutip ya. Nih, di sini kebebasan ini bisa diartikan dalam hal kebaikan, juga dalam hal keburukan. Misalnya, kalau dalam hal keburukan, seseorang ini merasa tidak ingin dikekang karena syariat. Nah, tetapi kalau dalam hal kebaikan, orang ini bebas untuk melakukan apapun yang sudah ditetapkan oleh syariat agamanya gitu, tanpa ada yang menghalang-halangi. Nah, itu makanya tadi disebutkan bahwasanya dalam jiwa manusia itu ada potensi kebaikan dan ada potensi keburukan seperti itu. Nah, kemudian kemerdekaan gitu, jadi bebas ya, seorang tuh bebas dari perbudakan gitu. Itu juga merupakan kebutuhan daripada jiwa manusia. Nah, seperti itu. Nah, terkait tentang jiwa ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Yunus ya, Allah berfirman gini, dan aku tidak, yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi jelas ya di sini, jangan lagi mempertanyakan gitu, kenapa sih orang ini melakukan kejahatan gitu. Ya, karena memang Allah tuh menciptakan itu gitu, menciptakan sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kayak gitu. Itu tuh yang menciptakan, itu Allah yang berikan kepada diri manusia. Tetapi di sini pada ayat setelahnya gitu kan, oleh itu nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku gitu. Sesuatu nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah itu akan mendorong kepada kebaikan gitu. Nah, makanya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat gitu? Ya, caranya kita melakukan hal-hal yang Allah sukai gitu, sehingga rahmat itu turun kepada kita, sehingga kita terjaga daripada hal-hal yang
nafsu yang mendorong kita kepada kejahatan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri, merusak, melanggar norma yang ada di masyarakat misalnya, ataupun melanggar aturan syariat gitu. Nah, oleh karenanya tidak hanya itu, bahkan dalam Quran surah Al-Fajr juga ya, ayat 27 sampai ayat 30 itu Allah berfirman, jelaslah manusia hendak mencuci, yang kalau disimpulkan itu begini maknanya. Jelaslah manusia hendaklah menyucikan jiwanya guna menuju hidup yang diridhoi Tuhannya, kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain nih, manusia ini sebenarnya karena tadi saya katakan kan, fitrahnya manusia itu kembali kepada Tuhan gitu, apapun itu. Makanya dalam lubuk hati yang terdalam nih, dalam jiwa yang sebenar-benarnya sebagai manusia itu memang kepengen selalu melakukan hal-hal kebaikan gitu, karena memang tujuan hidup manusia kan untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Diciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, minimal gitu ya, memimpin dirinya sendiri gitu untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat juga gitu. Tetapi di sini makanya ada yang nafsu kepada kebaikan dan kepada kejahatan gitu, jadi saling bertentang. Makanya manusia itu butuh gitu untuk dibimbing dan lain sebagainya, makanya harus belajar gitu. Makanya tadi akal itu harus difungsikan dengan sebaik mungkin agar memiliki ilmu pengetahuan supaya jiwanya tuh bisa terpenuhi kebutuhannya gitu. Jadi saling berkaitan, mentalnya, bagaimana akalnya memiliki pengetahuan, bagaimana akan memutuskan suatu sehingga jiwanya pun terpenuhi kebutuhannya. Nah, seperti itu. Kan ada ya di dalam Quran surah Al-Fajr yang ayat 27 yang artinya hai jiwa-jiwa yang tenang. Kemudian dilanjutkan lagi ayat 28, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoinya gitu, dengan hati yang suci lagi diridhoinya. Kemudian dilanjutkan maka masuklah ke dalam jannah gitu, wahai hamba-hambaku gitu kan, masuklah ke dalam surgaku. Nah, maka mohon maaf yang tadi ayat 29 maksudnya maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Kemudian yang terakhir ini ayat 30, masuklah ke dalam surgaku. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam hal itu tuh udah mencakup tentang jiwa gitu. Allah memanggil kita wahai jiwa-jiwa yang tenang. Oleh karena itu sebagai manusia yang berakal gitu, kita harus berusaha untuk mendidik jiwa kita selalu mengarah kepada kebaikan dengan cara banyak-banyak belajar agar akal kita itu mampu memutuskan dan membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Selanjutnya ada komponen yang terakhir, yang keempat ya, itu hati. Nah, jadi dalam ruang lingkup psikoterapi Islam, hati itu merupakan bagian yang paling penting gitu ya. Kenapa? Bahkan pengertian dari hati itu sendiri kalau menurut biologinya gitu ya, organ padat ya, terbesar dan kelenjar besar dalam tubuh manusia. Nah, jadi hati itu merupakan organ padat yang menjadi sebuah kelenjar yang terbesar dalam tubuh manusia itu sendiri gitu. Nah, hal pokok dari segala perilaku manusia itu berasal daripada hati. Nah, jadi ada turunannya gitu tadi, mental tuh berkaitan dengan akal. Kalau misalnya akalnya nggak bagus, akalnya salah ngambil keputusan, itu akan mempengaruhi dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, terus bagaimana jiwanya gitu? Kalau jiwanya penuh kasih sayang gitu, itu juga mempengaruhi bagaimana kesehatan mentalnya, sehingga yang menjadi ujung tombaknya itu adalah hati gitu. Nah, kalau hatinya kuat, hatinya baik gitu ya, insya Allah yang seluruhnya gitu juga akan menjadi baik, karena hati itu menjadi kekuatan terbesar yang ada dalam diri manusia gitu. Bahkan dalam sebuah hadis ingatlah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sangat berpengaruh ya. Terus di dalam sebuah buku Tibbul Qulub karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, hati adalah raja gitu kan. Nah, kemudian anggota tubuh adalah prajurit ataupun tentaranya gitu. Jika rajanya baik, maka tentaranya juga akan baik. Nah, sebaliknya jika rajanya tidak baik gitu, jika hatinya tidak baik, maka anggota tubuh lainnya tidak baik, bisa seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih
supaya hati itu kita menjadi baik, hati kita menjadi sehat gitu, hati kita menjadi kuat. Nah, kita juga harus memenuhi kebutuhannya, karena pada dasarnya hati juga bisa lapar seperti halnya tubuh. Nah, hati juga bisa berkarat seperti halnya besi yang terbiar di udara dan terkena panas hujan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya hati itu kebutuhannya yang pertama yaitu taubat gitu. Kalau hatinya udah lapar gitu, kalau ngelakuin suatu hal yang melanggar, itu otomatis tuh rasanya dalam hati yang terdalam itu tidak nyaman gitu, sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi adalah taubat. Nah, kemudian tentunya melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba itu seperti apa kewajibannya. Sholat, zikir, puasa, ibadah itu merupakan kebutuhan dari hati gitu, sehingga kalau misalnya kebutuhan tidak terpenuhi, ada yang tidak baik gitu dalam sistem fungsi kehidupan manusia itu sendiri seperti itu. Nah, terus juga makrifat gitu. Hati tuh lapar gitu ataupun butuh akan makrifat atau pengetahuan terkait kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Pengetahuan tentang Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh hati. Nah, jadi apa sih gitu kan yang membedakan gitu, ataupun apa sih korelasi antara keduanya? Terus apa yang membedakan jika hati misalnya kebutuhan itu terpenuhi, terus apa dampaknya? Kemudian jiwanya ada yang tidak terpenuhi, apa dampaknya dan lain sebagainya. Itu tuh akan memberikan dampak ya kepada kehidupan seseorang dalam menghadapi sebuah permasalahan. Nah, tapi perlu diketahui bahwasannya masih ada nih satu yang terakhir, ruang lingkup psikoterapi Islam, yaitu akhlak. Nah, jadi sudah dari mental, kemudian yang kedua akal, jiwa, hati, terus akhlak. Nah, akhlak ini merupakan representasi ya daripada bagaimana keadaan tadi keempat tadi yang sudah saya sebutkan gitu. Jadi suatu keadaan yang melekat ya, pengertian dari akhlak itu suatu keadaan yang melekat pada manusia yang padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah gitu, dan dengan bagaimana cara berpikir seseorang, bagaimana tingkah laku dan lain sebagainya, itu adalah akhlak manusia gitu. Dan akhlak ataupun moral itu juga merupakan ekspresi dari kondisi mental ataupun spiritual otomatis gitu, tidak dibuat-buat sebenarnya kalau akhlak itu gitu yang ada pada diri manusia. Nah, sehingga terkadang ada nih orang-orang tertentu gitu yang tidak sadar ketika dirinya melakukan hal-hal yang menyimpang gitu, mungkin karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi daripada mentalnya, mungkin daripada akalnya, jiwanya, hatinya, seperti itu. Nah, oke, sudah saya bahas ya terkait apa aja nih yang menjadi ruang lingkup psikoterapi Islam. Saya akan memberikan satu contoh bagaimana jika ada salah satu yang tidak terpenuhi daripada kebutuhan di antara ruang lingkup psikoterapi Islam tadi. Misalnya, jika dihadapkan dengan suatu permasalahan, si fulan A gitu, fulan A menghadapi suatu permasalahan A, B, C. Nah, ketiga orang ini menghadapi permasalahan dengan kasus permasalahan yang sama. Kemudian si A tersebut memiliki gangguan kesehatan mental dengan keadaan akalnya yang tidak diberikan pengetahuan, mungkin belum gitu ya, belum memiliki pengetahuan ataupun ilmu-ilmu terkait bagaimana permasalahannya, juga belum punya pengalaman terkait masalah itu gitu. Kemudian jiwanya juga ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di satu sisi dia mungkin gitu ya, bisa jadi dia adalah orang yang punya permasalahan broken home sehingga kurang kasih sayang atau kurang terpenuhi lah intinya gitu. Nah, kemudian hatinya pun tidak dipenuhi kebutuhannya gitu, zikirnya kurang dekat dengan Sang Pencipta. Itu si A. Kemudian si B itu dia punya permasalahan yang pertama, permasalahan sama dengan si A, tapi kondisinya dia punya pengetahuan, dia juga membaca gitu ya. Nah, tapi dia adalah orang yang kasih sayangnya kurang, kemudian hatinya juga kurang dekat gitu dengan Sang Pencipta dan kurang terpenuhi kebutuhan hatinya. Itu yang B.
Kemudian yang C. Yang C adalah orang yang punya permasalahannya sama seperti A dan B, tetapi dia punya ilmu pengetahuan, akalnya terpenuhi kebutuhannya, kemudian jiwanya juga dia dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kasih sayang gitu ya, dan kemudian juga dia hubungan antara individu dia pribadi gitu dengan Tuhan itu bagus gitu, kebutuhan hatinya terpenuhi, sehingga tercerminlah dalam akhlak dan moralnya dia gitu, meskipun sedang berada dalam permasalahan dia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, hanya saja dia merasa sedang sakit gitu jiwanya gitu, sedang sakit mentalnya sedang tidak baik-baik saja, tetapi dia tahu bagaimana cara mengatasinya karena dia punya ilmu pengetahuan tadi di bagian akal. Nah, kemudian dia tidak bersifat agresif gitu, dia tetap berusaha tenang. Karena apa? Karena jiwanya tadi dia penuh support system, dikelilingi orang-orang yang penuh kasih sayang, dan dia juga punya keyakinan bahwasanya masalah ini akan berakhir gitu. Masalah ini akan berakhir, akan diberikan kemudahan karena dia mendekat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, kepada Sang Pencipta. Hanya saja mungkin gitu orang tersebut membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Tetapi dalam penyelesaian tersebut akan lebih mudah gitu penyelesaian permasalahannya daripada yang A dan yang B gitu, karena yang si C tadi segala kebutuhan dari akal, jiwa, hatinya itu terpenuhi, sehingga representasi akhlaknya pun baik seperti itu. Nah, kemudian pada kasus permasalahan yang si B gitu kan, si B ini memiliki pengetahuan, kebutuhan akalnya terpenuhi, tetapi kebutuhan jiwanya mungkin saat dia mendapatkan suatu permasalahan, dia berada di dalam lingkungan yang toksik sehingga kebutuhan jiwanya tidak terpenuhi gitu. Pas dia mau cerita nggak ada yang mau dengar, dia tidak dicintai, tidak diakui gitu, tidak diberikan kasih sayang, sehingga bisa jadi ya dalam permasalahan seperti ini, orang-orang yang menghadapi permasalahan seperti ini dengan kebutuhan jiwa yang tidak terpenuhi, dia akan berlaku maladaptif ataupun menyimpang dengan dalih dia memiliki latar belakang yang kurangnya kasih sayang, misalnya dia pun mencari-cari perhatian nih ke orang-orang lain gitu. Nah, ditambah lagi ketika orang tersebut tidak terpenuhi kebutuhan hatinya, karena padahal kan sejatinya suatu permasalahan itu kita kembalikan kepada yang memberikan permasalahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi karena kebutuhan hatinya dia tidak dekat dengan Tuhannya, ma'rifatnya itu tidak terpenuhi gitu, sehingga dia bingung harus kemana untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga pada kasus si B ini dia hanya memiliki pengetahuan tapi kalah nih, karena raja yang ada dalam tubuh manusia itu, yaitu hati, tidak terpenuhi kebutuhannya, kemudian jiwanya juga tidak terpenuhi, sehingga dia masih mencari-cari kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada permasalahan si A ini lebih parah, karena dia secara akalnya aja dia tidak terpenuhi, akalnya nggak terpenuhi, terus hatinya juga tidak, apalagi jiwanya gitu, dia tidak punya kasih sayang, dia tidak punya support system yang menguatkan dia saat dia mengalami permasalahan. Nah, hingga akhirnya karena dia tidak punya pengetahuan bagaimana cara penyelesaian permasalahan, dia tidak punya pengalaman menghadapi permasalahan yang dihadapinya itu, sehingga bisa jadi nih lebih daripada maladaptif ataupun lebih daripada menyimpang representasi akhlaknya, bisa jadi si A ini melukai dirinya sendiri, depresi, cenderung bunuh diri kayak gitu, karena dia tidak punya ilmunya gitu, dia tidak punya ilmu pengetahuan akan hal permasalahan. Nah, jadi sangat penting ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan akal kita dengan cara belajar, menuntut ilmu, memperluas pengalaman dan relasi gitu. Kemudian memenuhi kebutuhan jiwa kita gitu, kita harus berada di lingkungan yang bisa menerima kita, memberikan ketenangan, terus penuh kasih sayang gitu, kita diakuin gitu. Kemudian yang paling penting adalah ketika hatinya kuat gitu, insya Allah permasalahan yang dihadapi, misalnya orang itu pun kurang kasih sayang, dia punya pengetahuan sedikit, tetapi dia punya hati yang kuat, tekad yang kuat untuk dekat kepada Tuhannya gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah gitu, permasalahan seperti apapun dia mampu melaluinya gitu. Meskipun sebagai makhluk sosial tentu kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita keluar dari permasalahan tersebut. Nah, oke teman-teman, sampai di sini. Jadi jangan salah lagi ya, ataupun jangan bingung lagi nih untuk membedakan apa sih jiwa itu seperti apa, hati itu di mana gitu. Terus
akal itu seperti apa, otak dan mental itu semuanya berbeda dan memiliki saling keterkaitan yang sangat erat gitu, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Jadi tapi antara kelimanya itu berbeda gitu, kebutuhannya juga berbeda. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.